Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Rizky Utari, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Universitas Riau, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik dengan tema yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 5B SD Negeri 31 Pekanbaru. Adapun yang melatar belakangi kampanye praktik baik ini adalah peserta didik memiliki karakteristik dan kemampuan belajar yang berbeda-beda, sehingga memerlukan adanya pembelajaran yang memperhatikan sosio-kultural peserta didik. Selain itu, penting bagi seorang guru untuk memahami kemampuan belajar yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan zonanya atau biasa disebut dengan ZPD. Maka, peran guru adalah memahami perkembangan kemampuan peserta didik serta harus mampu memilih dan menentukan pendekatan dan model pembelajaran yang tepat. Langkah yang dapat diambil adalah seorang guru harus memperhatikan ZPD peserta didik dan memberikan bantuan scaffolding sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Nah, yang dimaksud dengan ZPD atau Zone Proximal Development merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan suatu tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya dengan berkolaborasi atau kemampuan potensial dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan peserta didik atau kemampuan aktual. Kemudian Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan mental dan kognitif peserta didik tercipta melalui interaksi-interaksi sosial dengan guru dan teman sebaya yang lebih berpengetahuan atau berkompeten. Selanjutnya, dalam menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut, Vygotsky berpendapat bahwa perlu adanya bantuan melalui penerapan scaffolding. Lalu, apa itu scaffolding? Scaffolding merupakan suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Kemudian secara perlahan akan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Dalam konsep ZPD, scaffolding memainkan peran penting dalam menyediakan dukungan yang tepat pada saat yang tepat untuk membantu peserta didik menyelesaikan tugas atau konsep yang sedang mereka pelajari. Dalam penerapan scaffolding, guru berperan sebagai scaffolder untuk membantu peserta didik memahami materi yang sulit dengan membimbing hingga peserta didik dapat belajar secara mandiri. Selain itu, guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman di mana peserta didik terlibat aktif dalam diskusi kelompok serta guru berperan dalam mengevaluasi pemahaman dan kinerja peserta didik melalui tugas dengan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, bagaimana penerapan scaffolding dalam pembelajaran? Penerapan scaffolding di kelas 5B SD Negeri 31 Pekanbaru pada materi bilangan cacah sampai dengan 1 juta menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL yang bertujuan agar peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari melalui pembuatan proyek. Adapun aktivitas dalam penerapan scaffolding, yang pertama adalah guru memberikan contoh kontekstual dalam penyampaian materi. 2. Melakukan pengelompokan. 3. Memberikan tugas atau LKPD. 4. Melakukan bimbingan. 5. Melakukan evaluasi. Berikut akan dijelaskan satu persatu mengenai aktivitas dalam penerapan scaffolding. Yang pertama adalah memberikan contoh kontekstual dalam penyampaian materi. Memberikan contoh kontekstual dalam pembelajaran
adalah salah satu strategi dalam menerapkan scaffolding pada ZPD peserta didik. Konten atau contoh yang diberikan pada materi ini adalah dengan menggunakan media pembelajaran realistik, yaitu kantong nilai tempat bilangan cacah. Dengan pemberian contoh secara kontekstual, menggunakan media pembelajaran tersebut, maka peserta didik akan terlibat langsung dalam membangun pengetahuan dan pengalamannya sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Selanjutnya, aktivitas membentuk kelompok belajar heterogen. Pada hal ini, peserta didik dikelompokkan dalam kelompok belajar secara heterogen dengan berbagai tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik yang berbeda. Masing-masing kelompok beranggotakan 5-6 orang. Pembentukan kelompok secara heterogen bertujuan agar terjalinnya kolaborasi antara peserta didik yang berkompeten dengan peserta didik yang memiliki kesulitan dalam belajar untuk menyelesaikan suatu permasalahan melalui pembuatan proyek. Aktivitas yang ketiga adalah memberi tugas atau LKPD. Dalam hal ini, guru memberikan tugas belajar berkaitan dengan materi bilangan cacah sampai dengan 1 juta. Pada tahap ini, guru akan memberikan LKPD, alat, dan bahan yang di dalamnya terdiri dari suatu soal permasalahan mengenai penjumlahan atau pengurangan bilangan cacah. Guru juga akan memberikan instruksi pada peserta didik untuk mengerjakan LKPD dengan cara berdiskusi bersama teman dalam satu kelompok. Peserta didik secara berkelompok akan menyelesaikan soal permasalahan tersebut, kemudian peserta didik menentukan nilai tempat dari hasil soal penjumlahan atau pengurangan bilangan cacah yang diberikan di dalam LKPD berbentuk produk atau proyek papan nilai tempat bilangan cacah. Selanjutnya adalah kegiatan memberikan bimbingan atau bantuan. Penerapan scaffolding dalam hal ini adalah guru mendampingi pada saat diskusi kelompok, memberikan contoh dan pemantik agar peserta didik dapat mengkonstruksikan pengetahuannya, memberikan bantuan bagi peserta didik yang kesulitan dalam mengerjakan proyek, dan memberikan arahan yang jelas dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat menemukan cara dalam menyelesaikan masalah melalui proyek. Yang terakhir adalah aktivitas melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi pembelajaran dengan kegiatan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Kemudian membahas jawaban soal secara bersama, sekaligus memberikan ruang dan umpan balik kepada peserta didik untuk menyampaikan pemikiran mereka terhadap jawaban dan pemahaman mereka masing-masing secara lebih luas. Peserta didik juga dapat mengemukakan pertanyaan jika mereka masih bingung atau ragu terhadap pemahaman materi yang diperoleh. Adapun hasil yang dicapai setelah penerapan scaffolding melalui model PJBL pada pembelajaran matematika kelas 5B SD Negeri 31 Pekanbaru adalah 1. Peserta didik akan merasa terlibat dalam pembelajaran. 2. Peserta didik berusaha menemukan dan mengkonstruksi konsep-konsep dalam pemecahan masalah secara mandiri terlebih dahulu, baru dengan bantuan orang yang lebih ahli. 3.
Metode pembelajaran secara berkelompok menciptakan interaksi antar peserta didik yang sedang belajar tahap demi tahap untuk memperoleh keahlian melalui teman sejawat yang lebih ahli. 4. Peserta didik mampu memecahkan permasalahan terkait dengan materi melalui pembuatan proyek. 5. Peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran seperti diskusi dan penarikan kesimpulan. 6. Meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan keterampilan dan kreativitas peserta didik dalam pembuatan proyek. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran dan replikasi scaffolding dalam ZPD? Scaffolding memungkinkan peserta didik untuk mengatasi tantangan di luar jangkauan kemampuan mereka sendiri, memberi kesempatan untuk menumbuhkan sikap kemandirian, serta meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik, sehingga mereka dapat keluar dari zona nyamannya. Selain itu, scaffolding juga memberikan dampak baik bagi guru dalam meningkatkan keterampilan mengajar, membantu dalam manajemen kelas, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran, dan mengembangkan kemampuan profesionalisme. Adapun kesimpulan dari kampanye praktik baik ini adalah penerapan scaffolding yang efektif membutuhkan pemahaman yang kuat dan mendalam tentang kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik. Selain itu, mendengarkan dan merespon dengan tepat terhadap kesulitan yang dihadapi peserta didik merupakan kunci dalam memberikan dukungan yang efektif. Dengan demikian, pembelajaran dengan scaffolding dapat membantu peserta didik mencapai level tertinggi dalam ZPD-nya. Berikut ini akan dilampirkan dokumentasi dari RPP, LKPD, lembar evaluasi, dan juga media pembelajaran yang digunakan pada materi bilangan cacah sampai dengan 1 juta di kelas 5B SD Negeri 31 Pekanbaru pada penerapan scaffolding sesuai dengan ZPD peserta didik.